Saya akan simulasikan di sini, memodelkan. Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman waktu voting, ketika kita mau import di ITAPS itu jangan gedung bertingkat sebenarnya. Saya berharap teman-teman ke jembatan atau ke tower. Nah, karena ada alasannya kenapa kita harus draw-nya di software lain. Karena di sini terbatas ya, agak sulit gitu. Padahal kan materi ajar kita pakai gedung bertingkat juga. Nah, karena suara terbanyak itu gedung bertingkat, saya tetap akan gambar gedung bertingkat, tapi yang rumit sehingga ini jadi solusi harus menggunakan software lain seperti SketchUp atau AutoCAD. Sebenarnya ini format yang akan kita import nanti formatnya AutoCAD. Cuman menurut saya, dan yang saya praktekkan selama ini itu lebih mudah pakai SketchUp. Saya tidak menjelaskan, saya sedang tidak mengajarkan tentang program SketchUp-nya. Silakan ikuti YouTube saya ikuti tutorial saya di YouTube atau teman-teman bisa gabung di SketchUp kalau penasaran ya. Saya hanya akan membagikan bagaimana prosesnya karena kalau saya jelaskan SketchUp-nya nanti kelamaan. Jadi gini, saya langsung buat ini pertama, misalkan ini 12 tadi formatnya 12,12. Ini 12 meter 12 meter ya. Hmm, ini balok anak ya. Oh, ini balok induk dulu. Balok induk dulu. Terus ini pastikan 6 kali 6 nggak muat nih. Jadi kita kasih balok anak. Ini balok anaknya. Nah, ini terlalu mudah kalau cuma model begini doang di mana namanya? Di ETABS ya. Jadi saya akan buat yang rumit. Misalkan bentuk gedungnya seperti ini. Ini belok 30, lalu ini juga beloknya 30. Saya nggak sedang menerangkan SketchUp-nya, jadi SketchUp-nya saya buat cepat ya. Tapi saya cuman ingin tunjukkan prosesnya. Nah, seharusnya teman-teman senior engineer bisa instruksikan ini ke drafter jika ada model yang butuh dimodelkan di program lain. Nah, kelebihannya adalah nanti di etaps tiba-tiba jadi, tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya juga kita harus edit satu-satu nanti profilnya. Kalau di tower yang saya harap teman-teman kemarin nanya, kalau tower bisa auto select. Jadi kita pilih eh beberapa profil baja, terus dia akan otomatis pilih profilnya seperti yang pernah saya jelaskan di YouTube. Nah, ini kan masih ada face-nya ya. Saya sempat import, saya pikir kalau ada face-nya ini otomatis jadi plat, tapi ternyata malah error, garisnya berantakan kalau ada ininya. Jadi etap sepertinya masih bingung menerjemahkan face di SketchUp ini sebagai bahan apa. Kalau dari AutoCAD, saya pernah coba dulu di versi Sub 2000 sebelumnya, dia bisa jadi slab, bisa jadi plat. Nah, jadi kita harus buat kosong seperti ini tanpa permukaan. Ini hanya garis kosong saja ya. Terus kita buat kita buat kolom. Kolom seharusnya ke bawah ya. Kolomnya saya buat 4 meter deh. Gitu. Nah, terus ini kolomnya saya copy ke sini. Terus ini saya copy lagi ke
ke sini. Jadi saya buat contoh yang rumit supaya ada tujuannya kenapa harus dimodelkan di program lain. Nah, karena di materi ajar kita cuma 6 7 lantai sama bajanya, kita mau bikin berapa? Ada yang boleh sebutkan angka di sini? Kita mau bikin berapa lantai? Ada yang mau request? Mau berapa tinggi? Ada yang chat ya. 8. Yakin 8. Kita materi ajarnya 7 lantai. eh Request 8 menurutku kurang menantang ya. Karena kita sudah pakai program yang mudah. eh saya saya contohkan 25 lantai boleh? Itu. Ya 25 lantai, tapi nanti jangan jangan tanya sampai selesai karena pasti nggak selesai kalau kita analisa. Tapi ini contoh pemodelannya ya. Kita bikin 25 lantai cepet di sini. eh Bentar. Ini saya copy ke atas. Saya copy berarti 25 kali. Nah, gini kan? Tiba-tiba langsung dimodelkan di etap secepat. Senior engineer-nya kaget. Kok bisa kamu secepat ini? Padahal kita modeling di SketchUp. Nah, ini kita kita akan dianggap layer nol nanti ya, karena kita belum membuat layer sama sekali. Dulu bahasanya layer, tapi di versi 2020 sekian itu ganti tag ya. Tag itu maksudnya sebenarnya layer. Lalu ini kita simpan. Sorry, bukan simpan sebenarnya, tapi export. Nah, kita ITABS tidak akan mendeteksi format SketchUp, tapi format DXF. DXF itu tadi kita ekspor 3D model ya. Saya ulang, file export 3D model. Nah, 3D model formatnya DXF. DXF itu sebenarnya format generalnya dari Autodesk ya. Nah, eh, saya letakkan di desktop. Ini latihan import gedung. eh, Tadi kayaknya jadinya 26 lantai deh. Karena kopinya 25. Eh, Option dulu. Face-nya nggak usah karena error. Dimensinya dimensinya juga nggak usah. Teks nggak usah. Material juga nggak usah diimport. Kita ekspor pakai AutoCAD versi lama. Klik OK. Export. Nah, sudah selesai. Filenya ada di desktop ini. Lalu kita buka eTabs. Saya pernah coba di file yang sudah dibuka, tapi dia akan ribet kalau sudah ada gridnya dan story-nya tidak otomatis. Seharusnya nanti kita punya data story otomatis, data berapa lantai gitu, lantainya otomatis ketika kita dari model baru ya. Jadi selanjutnya, sorry, sejauh ini sharing saya masih kelihatan ya. Nanti saya sudah ngomong panjang, ternyata sharingnya nggak ada. Lanjut Pak, aman. Oke. Eh, kita klik new model sini atau icon ini. Eh, mana ya tadi? Oh ini.
Kita pakai use built-in setting, satuannya metrik. Kalau baja kita import pakai proper ininya Cina, katalognya Cina. Yang lainnya SNI kita mengacu pada ISC sama ACI. Kita klik OK. Kita nggak grid only. Kemarin kan materi ajar kan grid only. Di SAP 2000 juga bahasnya pakai grid only. Kita blank. Kita blank. Baiknya sebelum import eh, kita define material, ya kan? Nah, ini biar cepat, ini aja deh. Ini saya ganti ya. Beton K300 gitu. Seharusnya diganti semua propertinya, tapi ini biar cepat aja. Terus tulangan mana ya? Ini ya. Enggak. Kayaknya tulangan belum dulu. Itu material. Terus harusnya kita mendefinisikan frame dulu. Bawaan ada. Jadi misalkan ini kolom K1. Saya asumsikan dulu deh di awal 800 300. Ini saya ganti 800. Ini 300. Propertinya nggak saya update bener ya. Ini contoh saja. Tadi warna kolom misalkan kita ganti warna hijau gitu biar beda antara kolom sama balok nanti. Terus kita add new property yang ini baloknya misalkan 600 kali 250. Ini asumsi semua dulu ya. Biar model kita ada bentuknya dan ada profilnya. Kenapa saya sebutkan asumsi dulu? Karena hasil akhirnya setelah analisa elemen nanti. Ini saya ganti ke BIM. Tadi warnanya apa? Tadi warnanya hijau ya. Kita ganti yang beda warnanya. Oke, kita sudah punya dua profil. Yang lain ini saya hapus. Eh, punya balok sama punya kolom satu nggak apa-apa. Terus kita import di sini. Nah, ini sama aja sih. SAP 2000 juga sama importnya. Sama-sama detect pakai ini apa formatnya DXF ya. Import. Nah, ini kan importnya banyak nih DXF-nya. Ada yang ini sebelumnya sudah saya coba-coba, tapi tetap kita harus pilih yang ini, 3D model. Saya pengennya saya coba grid dulu sehingga kita tidak perlu define grid yang rumit, tapi ternyata error. Jadi kita langsung jadikan model aja. Yang kita import DXF file of 3D model. Tadi filenya ada di desktop, latihan gedung 26 lantai, open. Yang kita pilih, layer yang akan diimport layer 0. DXF-nya tadi kita buat pakai satuan meter. Nah itu satuannya di sini meter. Berarti jangan milimeter, nanti kekecilan, malah jadi miniatur. Beamnya kita pakai balok, kolomnya kita pakai profil kolom ini. Terus jika ada deck, tapi kita tidak define deck dan di situ hanya frame saja isinya. Jadi nanti tetap decknya kita draw manual. Kita tidak ada eh, define wall di 3D-nya. Terus global up directionnya kita Z ya. Kalau misalkan Anda bikin dari AutoCAD 2D, maka global up-nya itu Y kalau 2D, kalau dua dimensi. Tapi kalau 3D tetap global up
directionnya, arah atasnya tetap Z, kita ikutin. Abaikan garis yang lebih pendek dari 1 mili. Nah, ini untuk toleransi jika varian garisnya banyak. Kita bisa ubah 100 karena sebenarnya kita paling pendek 4 meter tadi ya. Oke, kita klik OK. Nah, ini kelebihan Etaps daripada SAP 2000. Dia bisa menerjemahkan langsung dianggap lantai ya. Oh, sekian lantai. Dia langsung mendeteksi ada 26 lantai, ada 26 story. Ya, memang segmentasinya ITAPS untuk high rise, ya kan. Jadi misalkan saya mau nanti lantai satu mirip dengan lantai satu sampai lantai 4 tipikal. Oke, berarti kamu lantai 2 mirip seperti lantai satu. Itu. Terus saya mau lantai limanya jadi master dan 5, 6, 7, 8 ikut seperti story 5 gitu kan. Nah, ini saya jadikan master lagi. Eh, 9 master. Terus berapa jaraknya ini? Ini master. Begitu seterusnya. Ini nanti gunanya eh saya sampai sini aja ya biar nggak kelamaan ya. Nah, udah nanti atasnya teruskan sendiri kalau mau praktek. Kita ini akan merging, akan digabung story-nya jika ada yang tiang yang kurang dari 0,25 meter. Nah, masa tiangnya 250 cm kan, jadi dia akan anggap satu lantai. Kita klik OK. Nah, nanti fungsinya master-master tadi, oh, dia minta simpan dulu ya. Latihan import 26 lantai. Fungsinya tadi itu master-master itu kita similar story. Jadi untuk menggambar kita cukup misalkan menggambar di ini base ya, menggambar di story satu, maka langsung ter ini lantai satu sampai lantai 4 karena tadi masternya kita buat 4 lantai. Nah, dan salah satu kelebihan ETABS ketika kita memodelkan apapun pasti yang berada di paling dasar itu selalu dianggap sebagai tumpuan tumpuan apa namanya nih sendi ya. Nah, tapi karena kita mau dia jepit, maka kita seleksi assign, assign, join, restrain, kita anggap jepit ini. Nah, dia udah ganti jepit. Nah, tadi saya tunjukkan kelebihannya etaps daripada ini. Kalau one story maka hanya berbicara lantai satu, tapi kalau all maka yang kita modelkan lantainya sama semua ke atas. Tapi kalau tipikal, kalau similar, berarti tadi yang masternya lantai satu 2 3 4 ada di lantai satu. Jadi kita drawnya lantai satu aja. Sehingga lantai satu sampai 4 tipikal. Tapi karena ini saya mau semua lantai, saya buat all story. Saya akan contohkan bikin plat dari sini, 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 sini. Nah, kemarin ada yang tanya, draw platnya gimana sih? Harus per balok anak? Ya, harus per balok anak. Tapi begini juga bisa. Nanti di auto-mesh. Tekan enter. Uh, Langsung 25 lantai sudah ada platnya semua. Kita nggak perlu draw satu-satu lantai. Ini salah satu kelebihan ITAPS. Makanya banyak gedung-gedung tertinggi di dunia pencakar langit didesain menggunakan ITAPS. Nah, terus maksudnya tadi gimana sih kok bisa draw plat gini? Ya nanti kita pakai auto meshing. Auto meshingnya assign, cell, floor auto mesh. Nah, potong auto cookies, potong ketika ada beam gitu. Nah, dia otomatis terpotong. Dari sini ada pertanyaan sehubungan dengan import model dari SketchUp atau dari AutoCAD. Intinya sebenarnya harus dijadikan format DXF.
Ini saya coba analyze. Kalau dia analyze bagus, berarti modelnya benar. Silakan, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Oh, itu. Mbak, Ya, halo. ya, ya Pak. Tadi tombol tombol untuk membuat garis plat itu apa Pak? Tadi lupa saya. Nggak ngikutin. Oh, draw-nya ya. Tombol yang. Saya pakai yang Iya. poligonal ini Pak, pakai poligonal. Biasanya kan draw ini, draw draw rektangular. Kalau ini kan kotak-kotak jadinya ini. Nah, kita tadi pakai draw floor yang manual ini, poligonal. Ntar ini sudah dianalyze. Ntar kita cek animasinya. Kita ketahuan stabilnya. eh, Kalau pemodelannya keliru, ini baloknya ada yang ini, ada yang montang-manting gitu loh. T- Terus kelebihannya etaps saat dia dianimasikan kita bisa sambil putar di sini. Wah, berat ya. Di model yang lebih ringan dia bisa diputar. Berat dia, nggak mau dia. Eh, etapsnya error karena tadi ku paksa mutar-mutar. Ta- Tadi Bapak nanya ya. Setelah setelah di close kita buka lagi etapsnya. Silakan yang lain ada pertanyaan sambil nunggu loading etapsnya. Kalau nggak ada, kita bahas laporan. Pak, Ya, Pak, tanyanya tapi agak berbeda, Pak. ya, Itu kemarin kemarin kan bikin Tekla ya. iya. Sementara kalau etap sendiri kan keluarnya sudah AS. Terus bedanya apa ya, Pak? Sudah AS apanya, Pak? Outputnya dari etap, Pak. A perlu. Oh, gitu. Saya nggak mau pakai itu, Pak. Senior saya, dosen saya nggak pernah ngajarin pakai itu. Karena gini, saya sudah bandingkan, dia perhitungan dia lebih boros. Jadi otomatis kalau kita pakai ya pasti bisa. Tapi nanti akan nggak diterima di lapangan. Oh, biasanya 5 lantai cuman segini loh. Kok kamu ini sekali, kok produkmu ini boros sekali gitu. Ya kalau dipakai, oke. Kalau dipakai, oke. Kita coba ya desain konkret ya. Ini analyze dulu. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dia pasti bisa dipakai, Pak, tapi boros. Itu. Menurut saya hasil analisisnya Tekla lebih mendekati Excel-Excel yang sudah dibuat oleh senior-senior kita. Gitu. Oke, Pak. Kalau saya ngontrol kerjaannya orang berarti aman ya, Pak ya? Kalau ngontrol boleh. Kalau ngontrol boleh. Tapi kalau kalau menurut program itu sudah oke, berarti sudah pasti oke. Tapi kalau menurut program fail, nggak oke, menurut saya jangan divonis dulu. Kita harus ada eh, ini level berikutnya, pengecekan level berikutnya, yaitu dari Excel atau dari eh dari Teklatet tadi. Ini kan asnya Ya, gitu, Mas. ya kan? Ya, Pak. Maksudnya begini, Pak. Si Ah, perencana itu bikin AS-nya itu lewat si etap, Pak. Nah, kalau menurut Pak Bapak itu boros, artinya kalau saya periksa, oh ya udah berarti aman gitu, Mbak. ya, Ininya ya, aman udah. Sudah pasti Gitu ya, Pak aman, ya. sudah pasti aman. Oke, siap, Pak. Siap, siap, siap. Gitu. Terima kasih, Pak Andi. Pak, Yuk, oke, Pak Ade. sama-sama, Pak. Halo, yang lain ada pertanyaan? Dan saya pernah lihat gambar kerja yang didetailkan satu-satu. Kalau di lantai satu itu kolomnya ada 500, itu benar 500, K1 sampai K500 lantai satu, K2 K1 sampai K400 sekian gitu. Nah ini overstress nih. Terus kalau overstress kita manut ini kan bingung kan kita kan. Dia nggak ngasih output apa-apa kan. Dia nggak ngasih as, nggak ngasih apa gitu. Ya jelas overstress sebenarnya
penampang segini kurang kan, 800 300 gitu. Tapi kalau di tag latex dia dijelaskan kurangnya apa? Penampangnya, oke. Kurangnya apa? Tulangan atas, ya bilang. Terus kurangnya apa? Sengkang kurang besar atau kurang rapat. Nah, itu di tag dijelaskan. Kalau di sini kan kurangnya kita ya kita harus pinter-pinter sendiri. Oh, ini jelas kekecilan gitu. Nah, karena kita nggak pernah ke 25 lantai, kita tahu dari mana itu kurang besar atau kurang rapat gitu. Nah, kalau untuk ngecek boleh. Ini saya tunjukkan laporan, sekalian kita bahas laporan ya. Ada laporan yang saya lihat dia full mengandalkan program. Saya tidak merekomendasikan ini, tapi saya juga pernah melakukan ini. Saya pernah juga melakukan ini ketika hanya diminta untuk verifikasi. Jadi misalkan gini, eh, yang kita laporkan kan formatnya sudah saya bagikan ya di grup ya. Nah ini bahasa Inggris. Nanti saya bahasnya nggak sama ini. Yang kita laporkan adalah pertama kita pakai grade apa aja yang kita definisikan di program. Itu grade. Terus ini kesepakatan berat. Kesepakatan berat. Terus desain code yang kita gunakan. Umumnya ini selalu disertakan. Nah kita mereferensi pakai ini apa aja gitu. Jadi misalkan ini 1729 2015. Kalau ada yang 2019 harusnya kita pakai yang 2019. Ini 1727 juga ada yang lebih baru ini. Nah, terus dia ini ngitung beban ini saya tunjukkan dia full mengandalkan software analisisnya. Jadi nggak ada lampiran hitung-hitungan Excel, nggak ada. Meskipun saya nggak merekomendasikan itu sebenarnya. Nah, ini dia bikin 2D portalnya. Ini eh waktunya kurang 9 menit lagi ya. Ini dia kasih beban, dah di screenshot diletakkan di sini. Terus ini dia kasih beban hidup, tadi beban mati. Terus ini dikasih beban terpusat untuk MEP, dia screenshot, dia laporkan ke sini. Ini beban angin, ini beban catwalk. Terus, nah analisisnya dia hanya melampirkan full dari software juga. Nah, saya nggak tahu dia sub 2000 atau etaps. Sama sih tampilannya. Dia munculkan diagram aksial. Saya pernah terangkan di materi ajar memunculkan diagram aksial. Di screenshot. Sama tadi atasan saya minta saya tunjukkan aksial sama momen. Ini diagram gaya geser. Itu di screenshot dilaporkan. Diagram momen di screenshot dilaporkan. Terus ini still design rasionya. Nah, rasionya tadi kan kalau kalau beton kan outputnya kan AS ya kan, eh, area steel kan. Tapi kalau ini outputnya dia rasio. Oke, masih setengah, masih 0,8, masih 0,5, oke gitu. Sebenarnya di sini juga bisa dikeluarkan rasio. Tadi kan kita baru start design kan. Tapi kita bisa display design info. Ada nggak PM rasio? Nah ini. Ini adalah rasio antara aksial dan momen. Tuh, tuh kelihatan nggak sih angkanya? Loh? Oh, ntar. Tadi ada yang belum di checklist. Show value harusnya. Oh, nggak keluar. Coba ini. Beam capacity ratio. Oh, NA semua. NA semua. Ini alasannya kenapa saya nggak merekomendasikan kenapa kita nggak saya nggak ngajarkan harus mengandalkan full software. Karena ketika error gini terus kita mau bilang apa? Kita komplain ke etaps. Nggak bisa. Kita kan bajakan. Kita kan untuk keperluan belajar. Jadi sejauh ini untuk kasus mengeluarkan gaya dalam dari hasil analisnya ini mengeluarkan gaya dalam. Misalkan kita mau tampilkan gaya aksial. Menurutku sejauh ini masih akurat di sini. Kalau kita hanya untuk menampilkan gaya dalam. Oh,
Ini gaya aksial yang terjadi berapa? Oh, ini gaya aksialnya sekian. Ya udah, oh 3000 inilah yang dipakai untuk menganalisa eh, elemen kolom gitu. Terus kita lihat misalkan akibat combo 2 ya. Kita kita lihat momen mayornya. Loh, kok error? Momen mayor. Oh, apa karena kebanyakan ya? Fill Waktunya diagram. ditambahin boleh nggak Pak? Nanti istirahat 15 menit karena ini Zoom gratisan. Zoom gratisan jadi harus ini. Show value. Coba. Diagramnya nggak keluar ya? Apa karena kekecilan ya? Oh ini. Kekecilan mungkin. Nah, jadi nilainya segini. Silakan yang lain. Ada pertanyaan nggak? Tadi kita belum bahas Nanti laporan ya. linknya beda atau masih sama, Pak? Apanya? Linknya setelah istirahat ini. Setelah istirahat, kayaknya kita bisa pakai link itu lagi lah. Atau kalau saya nggak bisa masuk ke link itu tadi, saya akan kopikan undangannya ke grup ya untuk lanjutannya ya. Masih Iya, ada iya, waktu boleh. 5 menit. Saya akan bahas ini yang saya kerjakan deh. Yang saya kerjakan sebenarnya laporannya sederhana di sini. Sisanya lampiran semua. Jadi ya kita kayak ini sebenarnya apa namanya susunan karya ilmiah itu apa mata kuliahnya lupa. Umum jelaskan ini bangunan apa sih gitu. Terus sistem yang kita gunakan udah ceritakan aja sekedarnya. Terus peraturan yang kita gunakan. Nah, ini saya carikan update-nya 1726 tadi kan pakai 2015. Ternyata yang update ada lagi 2021. Baiknya ini kita ambil yang terbaru. Nah, kalau sempat ada pakai dokumen ACI juga ya tulis saja ACI. Padahal SNI kita juga mengacu ke ACI juga gitu kan. Kalau ada referensi lain juga bisa dimasukkan ke sini. Referensi apa aja yang untuk merencanakan ini gitu. Terus mutu bahan kita jelaskan juga gitu. Dia biar nggak nanya-nanya. Kok kamu bisa oke, kamu pakai mutu bahan berapa? Kita harus jelaskan. Yang kita definisikan di program itu kita isikan di sini. Pembebanan. Nah, ini juga ini hampir general gitu. Hampir general. Kamu input berapa inimu beban matinya? Ini bagusnya tadi ada report ini dia juga di breakdown laporannya. Ya kan ada totalannya sampai berapa. Pak, Ya, Pak saat kapan Bapak pakai SAP 2000, saat kapan pakai ETA Pak? Di situ pakai SAP 2000 Pak. Itu aja Pak. yang mana? Minta petunjuk Apanya? ah, saat kapan yang tepat itu kita pakai SAP 2000 atau pakai etap gitu Pak. Ya, mungkin Bapak punya kisi-kisi lah. Oh, menurut saya sama aja, Pak. Kalau Bapak biasa pakai SAP 2000 silakan pakai. Kalau saya sejauh ini lebih senang ITAPS karena saya di developer, ya kan? Tapi eh, mau jembatan, mau tower, saya